datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang bagaimana kehidupan untuk ke-12 zodiak dan apa yang akan terjadi sama kamu di bulan Agustus 2025 untuk zodiak Aries ya. Seperti biasa, kita akan mulai dari zodiak yang pertama dulu di sini, yaitu Aries. Oke. Kita akan cek gimana sih kehidupan Aries di bulan Agustus 2025 ini. Langsung aja kalau gitu, coba kita tarik energinya Aries di sini. Aries. Sekarang 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri, oke? Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Ya, langsung aja buat para Aries, ada apa aja di kehidupannya kamu di bulan Agustus 2025 ini. Yang pertama dari segi situasi dulu ya. Aku melihat sebenarnya situasi Aries di bulan Agustus secara umum, secara general, ada hal-hal yang membuat kamu terkadang cukup merasa bangga terhadap dirimu. Kayak menurut kamu kayak cukup apa ya, cukup bangga lah gitu, meskipun kehidupan kamu mungkin keberuntungannya nggak sebesar orang lain, meskipun keberuntungannya hokinya di sini nggak banyak gitu ya, tapi setidaknya ada hal-hal yang bisa kamu banggakan dari kestabilan kehidupan yang sudah kamu ciptakan kayak gitu. Ada hal-hal yang bikin Aries itu jadi kayak merasa situasi aku tuh udah cukup baik gitu, udah cukup beruntung jika dibandingkan dengan orang lain gitu. Dan Aries ini juga merasa sebenarnya mungkin nggak yang stabil-stabil banget kehidupannya. Cuma Aries mencoba untuk selalu menstabilkan, terus berusaha untuk mensyukuri. Makanya ya kamu mungkin seringnya ngelihat ke bawah gitu ya, kayak oh orang-orang di bawah tuh lebih sulit daripada aku, dan aku bukan yang paling sulit. Jadi itu membuat kamu jadi nggak merasa sulit di kehidupannya kamu, karena kamu tetap ngerasa bahwa banyak kok yang lebih sulit dari aku tuh bukan yang paling tersulit kehidupannya gitu. Jadi ini tuh kayak menjadi sesuatu yang buat Aries itu jadi lebih kuat gitu, nggak yang selalu melihat ke atas terus kayak merenungi nasibnya, dirinya, kehidupannya gitu ya. Terus yang kedua, faktor-faktor apa saja yang terus mempengaruhi situasi kamu di bulan Agustus nanti? Aku lihat sih salah satu faktornya di sini adalah tentang perubahan. Semakin cepat perubahan yang terjadi di dalam kehidupannya kamu Aries, maka akan semakin mungkin Aries ini merasa kehidupannya itu beruntung gitu ya, menyenangkan, memuaskan, karena kan Aries suka sesuatu yang sifatnya cepat gitu, bukan yang sesuatu yang lama, kepending-pending. Itu Aries bakalan kesel dan emosi banget gitu kalau ngelihat suatu hal itu berjalan lambat gitu, kayak ini bukan yang aku harapkan gitu ya. Oke, jadi semakin kayak banyak perubahan yang terjadi, semakin cepat semakin lebih baik buat Aries aku lihat di Agustus. Tapi kalau semakin lambat itu yang ngebuat kamu akan gak stabil juga emosimu nantinya gitu ya. Lalu yang ketiga, pengaruh dari masa lalu. Di masa sebelumnya aku melihat Aries ini cukup malas ya. Beberapa hal bikin kamu jadi malas untuk mengusahakan terlalu banyak apa ya, kayak untuk terlalu effort sama hidup sendiri, diri sendiri itu agak malas kalau aku lihat di bulan-bulan sebelumnya. Terkadang ada hal-hal yang bikin kamu kecewa gitu. Oke. Ya ini tentang sesuatu yang lama banget pertumbuhannya, perkembangannya di sini, kayak sesuatu yang kayaknya nggak ada hasilnya, yang menguji kesabaran kamu lah ya. Oke, dan aku melihat kekecewaan tersebut ya, itu tuh masih akan menghantui kamu, kayak kalau ternyata di Agustus masih stagnan gimana ya, kalau ternyata di Agustus masih belum ada perkembangannya, pertumbuhannya kayak gimana ya. Padahal di sini aku melihat ada percepatan, perubahan-perubahan yang secara cepat akan terjadi di kehidupannya kamu di bulan Agustus ini gitu. Lalu yang keempat, harapan dan ketakutan seorang Aries ya. Aku melihat bahwa Aries, harapan dan ketakutannya di bulan Agustus ini kayak yang kamu berharap
bahwa apapun itu perasaan kamu tuh bisa tenang gitu, nggak yang marah-marah, nggak yang sedih-sedih sendiri gitu ya, nggak yang emosi-emosi sendiri. Kamu berharap bisa jadi sosok yang tenang gitu loh secara perasaan dulu gitu, biar nggak terjangkit emosi yang berlebih-lebihan gitu. Sedangkan ketakutannya kamu takut menjadi orang yang sensitif terus, nggak santuy, nggak chill, karena kamu nggak ingin banget jadi orang yang kayak mengutamakan perasaan banget gitu, karena capek, menguras energi. Aries sangat menghindari untuk mungkin menjadi seseorang yang terlalu perasa, terlalu sensitif. Kayak mungkin kamu akan lebih baik dikatain Aries nggak punya perasaan daripada harus selalu makan hati ataupun ngerasain sendiri kepahitan-kepahitan ataupun kesakitan-kesakitan yang Aries punya gitu. Lalu yang kelima, next stepnya gimana Kak buat Aries di bulan Agustus? Next stepnya aku melihat ada hal-hal yang ya terkadang beberapa dari Aries ini cukup merasa bahwa kayaknya dalam hidupku aku nggak terlalu mendapatkan banyak support. Ya mungkin yang dimaksud di sini support yang bener-bener heboh gitu teman-teman ya, kayak yang semua pihak mendukung gitu. No, namanya hidup itu nggak semua pihak akan mendukung kamu Aries. Pasti ada pro dan kontra ya. Nggak semua orang pro sama kamu. Pasti dalam hidup ada juga yang kontra sama kamu. Sehingga aku melihat cukup banyak unek-unek Aries ini di Agustus ini. Karena ya ada yang pro, ada yang kontra ke dirinya terhadap hal-hal yang dilakukan oleh seorang Aries gitu. Lalu yang keenam, soal keuangan. Ya, keuangan Aries gimana Kak? Keuangan sih aku melihat ada yang sebenarnya nggak yang begitu oke di bulan Agustus ini. Cuma kamu lagi yang biasa-biasa aja keuangannya aja ada yang jealous sama kamu. Sehingga kamu harus hati-hati ketika ada yang jealous ya. Takutnya ada yang mendoakan yang nggak baik tentang kamu gitu, rezeki kamu, untuk keuangan kamu gitu. Bahkan ada yang beberapa untuk selalu, nah ini Aries aku melihat ya, sebenarnya keuangan kamu sih mungkin nggak yang terlalu wow banget, biasa-biasa aja. Cuma orang luar melihatnya wow, kayak wah Aries banyak duit nih, sehingga kamu akan kayak lumayan jadi sasaran empuk untuk orang mungkin kayak minjem-minjemin duit gitu ya. Di Agustus nanti mungkin akan banyak yang bertanya ke Aries, Aries punya uang sekian nggak, pinjem dong gitu ya, aku balikin deh Aries gitu ya. Nah seperti itu ya, tergantung Aries lagi. Kalau memang cukup dipinjemin, kalau memang kamu rasa kayak wah ngepas banget nih, orang-orang nggak tahu aku hasilnya gimana gitu ya, taunya aku banyak duit aja. Nah itu terserah di kamu ya, pinjemin atau enggaknya. Terus yang ke 7, love life ya. Kalau percintaan aku melihat mungkin cenderung lebih happy sih ya Aries ini ya di bulan Agustus nanti. Lebih ada sesuatu yang akan berakhir happy ending jika membahas soal asmara gitu ya, tentang pernikahan, tentang komitmen, tentang keseriusan gitu. Kalau yang single, kalau yang couple di sini sama pasangan tuh kayak sangat-sangat apa ya istilahnya, kalau bisa aku bilang sangat selalu mencoba untuk menyempatkan ada waktu gitu, meski sesibuk apapun dengan pasangan, tapi masing-masingnya juga kalian, tapi Aries selalu mencoba untuk menyempatkan waktu untuk bisa bersama dengan pasangan, sehingga kayak meskipun sibuk masing-masing pas ketemu tuh kayak bener-bener aku rindu banget, kangen banget sama kamu gitu. Jadi kayak yang oke lah gitu, ada kenyamanan kalau soal hubungan ya di bulan Agustus nanti, kayak merasa ada kehangatan aja dalam kehidupan percintaannya. Lalu yang ke-8, apa best action yang bisa Aries lakukan untuk kehidupannya di Agustus? Salah satunya aku melihat adalah untuk nggak selalu melihat ke belakang ya, selalu melihat ke masa lalu. Kalau sifatnya kamu berusaha untuk mengambil pelajaran dari yang lalu-lalu boleh, tapi kalau melihat ke masa lalu hanya menambah kegelisahan hati kamu, buat apa Aries? Jangan dilakukan. Oke. Lebih baik berusaha untuk tatap masa depan. Yang ke depan ajalah yang diperhatikan ya. Lalu yang ke-9, outcome-nya gimana Kak buat Aries di Agustus? Aku melihat sih nggak banyak hal yang mungkin bisa apa ya menyenangkan hati seorang Aries gitu di Agustus nanti. Masih ada hal-hal berkaitan dengan takdir yang mungkin nggak bisa kamu kontrol, yang maksudnya bukan ranahnya kamu lah, ranahnya semesta aja gitu. Adanya ujian-ujian yang membuat kamu nantinya kayak merasa cukup kecewa, kayak aduh Tuhan kok
aku diuji seberat ini sih, kayaknya orang-orang nggak berat-berat banget gitu. Cuma apapun kelihatannya Aries mencoba untuk sabar gitu ya, dan mencoba untuk memahami bahwa apapun itu, perubahan apapun itu, yang penting kita mencoba untuk melakukan. Kalaupun takdir dan semesta belum merestui, ya udah tetap usahakan. Semoga suatu hari nanti ya kesampaian pada akhirnya. Yang penting tunjukkan tentang usaha dan kerja keras dulu. Oke, lalu secara keseluruhan ya, aku melihat Aries di bulan Agustus ada kondisi-kondisi yang membuat kamu memang jadi ngestak gitu ya. Kayak orang yang nggak tahu juga sih Kak gimana arah ke depannya kehidupanku, yang penting aku menjalani saja gitu ya. Terkadang Aries ini memang kayak orang yang, lebih tepatnya kamu merasa kayak aku nggak tahu ya ke depannya kehidupanku seperti apa, jadi aku hanya berusaha untuk kayak meraba-raba jalan gitu ya, mana yang bisa aku tempuh ya aku tempuh gitu, karena aku nggak tahu kiri kanan depan itu gimana sikonnya gitu. Oke, jadi kayak orang yang terkadang berusaha terus berjalan walaupun matanya tertutup gitulah Aries di Agustus nanti. Oke, menjalani apa yang sudah diusahakan ya, meskipun nggak tahu nih endingnya seperti apa. Selanjutnya mari kita lihat pesan dari semesta buat Aries di Agustus 2025. Yang pertama, kamu dipesankan kesuksesan itu adalah apa ya, istilah kata tuh kayak sukses adalah sesuatu yang mungkin semua orang dambakan gitu Aries ya. Selama kamu berada di jalan yang tepat, maka kamu bisa mendapatkan kesuksesan tersebut. Makanya jangan sampai salah pilih jalan. Lalu yang kedua, di sini kamu juga dipesankan apapun jawaban atas kehidupannya kamu ya, sesungguhnya ada bersama denganmu. Jadi kalau kamu punya pertanyaan-pertanyaan akan kehidupannya kamu, jawabannya itu ada bersama dirimu Aries, nggak perlu cari kemana-mana lagi gitu ya. Lalu yang ketiga, kamu juga dipesankan coba pikirkan segala sesuatunya dari berbagai macam perspektif atau berbagai sudut pandang. Biar apa? Biar Aries itu nggak yang ngerasa mentok kalau kamu lagi berusaha untuk mikirin sesuatu, solusi nggak mentok gitu aja. Kayak Aries, gitu aja ya buat readingan kali ini. Untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan Aries di bulan Agustus, energi paling kuat dari Virgo, Gemini, Libra, Aquarius. Lalu itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Aries.